Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ini adalah part yang kedua. Kita akan kembali membahas tentang soal matematika lanjutan. Masih nggak bosan-bosan nih, kakak ingetin buat yang belum subscribe, segera subscribe. Kemudian yang mungkin belum menonton part pertama untuk matematika lanjut ini, silahkan ditonton dulu. Nanti baru nonton video ini, atau ini dulu juga nggak masalah ya, agar pemahaman adik-adik tidak terpisah antara part 1 dan part yang kedua. Dalam kesempatan ini, kakak juga tetap akan membahas 3 kembali soal terkait dengan matematika lanjutan, dan ini soal yang sudah diberikan contoh langsung ya oleh kementerian. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung bahas soalnya. Ini adalah soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat ini, materinya adalah geometri dan pengukuran. Subelemennya adalah transformasi geometri. Nah, di sini nanti adik-adik akan diuji pemahamannya terkait dengan transformasi geometri. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi, beserta dengan komposisinya. Baik, levelnya adalah aplikasi, bentuk soalnya pilihan ganda, permasalahan matematika. Baik, kita lihat soalnya. Ini adalah soalnya. Ada sebuah segitiga PQR dengan titik P negatif 1,3, Q 3,3, R adalah 1, negatif 2, didilatasi dengan pusat titik 0,0 dan faktor skala 3. Yang ditanya adalah luas segitiga tersebut setelah dilakukan dilatasi. Baik, nah sebelumnya tadi sudah kakak jelaskan ya, ada 4 jenis transformasi tadi. Nah, khususnya di dilatasi ini, dilatasi itu mempunyai makna tersendiri, bahwa dilatasi itu artinya adalah perbesaran. Jadi nanti kalau didilatasikan itu artinya diperbesar gitu ya, diperbesar. Baik. Nah, kita akan mengerjakan soal ini. Ada beberapa cara untuk mengerjakan soal ini. Ini soal berkaitan dengan luas. Mungkin bagi adik-adik yang menyukai dengan teknik menyelesaikan soal dengan cara digambar, yang ini boleh dikerjakan dengan digambar. Namun nanti mungkin adik-adik yang mungkin tidak begitu suka dengan cara digambar, nanti ini juga ada metode mengerjakan soal mencari luas tanpa harus digambar. Nanti keduanya akan kakak kerjakan ya, untuk memfasilitasi adik-adik. Jadi memperkaya pengetahuan adik-adik terkait bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, untuk yang pertama, soal ini akan kakak kerjakan dengan menggunakan digambar ya. Meskipun ini soal ini diminta luas setelah didilatasi, tapi adik-adik bisa mencari luas awalnya. Jadi meskipun yang ditanya adalah luas setelah didilatasi, kita carinya luas awal saja. Sehingga kalau mungkin dengan cara digambar, di sini kita buat gambar ya. Sehingga kita buat, biasanya kalau menggambar itu, kita pertama kita buat sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kita lihat titiknya. Yang pertama ada titik P negatif 1,3. Ini nanti kita sebut dengan sumbu Y, dan ini kita sebut dengan sumbu X, gitu ya. Nah, titik P itu negatif 1,3. Negatif 1,3. X-nya adalah negatif 1, kemudian Y-nya adalah 3. Ini ya titiknya. Ini adalah titik P. Kemudian ada lagi, selain titik P, kita ada titik Q, yaitu 3,3. 3,3. Di sini X-nya 3. Y-nya juga 3. Jadi kita dapat titiknya kurang lebih di sini. Ini adalah titik Q. Yang terakhir ada titik R 1, negatif 2. 1, negatif 2. X-nya 1. Sini ya. Kemudian Y-nya negatif 2. Negatif 2 ada di daerah di bawah ya. Kita dapat ini. Ini adalah titiknya, titik R. Nah, sehingga kalau misalkan kita gambar, ini membentuk segitiga. Ini adalah segitiga PQR-nya. Nah, terlihat ya. Ini kalau kita kerjakan menggunakan teknik menggambar.
Nah, bagaimana cara mencari luas segitiga? Nah, mungkin adik-adik juga sudah familiar, rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi luasnya, luasnya setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Terlihat di sini kalau mana sih alas dan tingginya. Nah, mungkin kalau adik-adik masih mengingat, ini bisa kita jadikan alas ya. PQ-nya alas sehingga tingginya ini ya. Tinggi itu kan harus tegak lurus dengan alasnya. Sehingga kalau kita menggunakan rumus ini, kita bisa dapat alasnya itu adalah dari negatif 1. Kalau dari negatif ini alasnya ya, negatif 1, kemudian sampai 3 berarti alasnya 4 ya. Kemudian tingginya dari 3 ke negatif 2 itu berarti 5. Setengah kali 4 kali 5, jadi kita dapat hasilnya 10. Ini luas awal segitiga PQR. Nah, di sini kan ceritanya dia didilatasi, faktor skalanya 3 gitu ya. Nah, luas akhir, nanti diingat, kalau di dilatasi itu ada namanya faktor skala yang sering disebut dengan K gitu ya. Ada faktor skalanya itu K. Nah, nanti luas akhir ini rumusnya luas awal dikali K. Tapi karena ini luas, nanti K-nya dalam bentuk kuadrat gitu ya. Jadi kita bisa peroleh luas awalnya 10, faktor skalanya kan 3 ya, 3 kuadrat, jadi 10 dikali 9, hasilnya adalah 90, begitu. Ini dengan cara yang pertama, ya, cara yang pertama. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih kerjakan soal ini dengan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini tidak dengan digambar, jadi kita bisa langsung cari ya. Kita bisa cari luas awalnya. Caranya mudah. Rumusnya adalah 1/2, ini setengah ini rumus. Kemudian titik-titik yang ada di sini kita susun ke bawah. Pertama ada P, yaitu negatif 1, 3. Kemudian ada 3, 3. Kemudian ada 1, negatif 2. Gitu ya. Nanti ingat, untuk yang pertama, titik yang pertama ini, silahkan nanti sama adik-adik diulang kembali. Satu saja. Jadi yang paling atas, ini kan titik paling atas, diulang lagi gitu ya. Ditulis, berarti negatif 1, 3. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Cara menghitungnya begini. Pertama, setengah. Oke, yang ke kanan dihitung semua. Jadi dia menyilang gitu ya. Nanti ini menyilang. Dia menyilang begini. Nah, yang ke kanan dikali semua. Negatif 1 dikali 3 itu negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 2 itu negatif 6. 1 kali 3 itu 3. Gitu ya. Kemudian dikurang. Sekarang yang ke kiri juga sama nih. Kita kali juga. Berarti ada 3 kali 3 itu 9. Ditambah 3 kali 1 itu 3. Ditambah 2. Gitu ya. Oke. Sehingga kita peroleh setengah dikali, yang dalam kurungnya berarti ini ada negatif 6 dikurang 14 ya. Berarti ada setengah dikali negatif 20, hasilnya adalah negatif 10. Namun karena di sini luas, jadi hasilnya bukan negatif, melainkan positif ya, 10. Nah, ketika ditanya luas akhir, berarti kalau ditanya luas akhir, sama seperti tadi ya, luas awal dikali K, tapi K-nya dalam bentuk kuadrat gitu ya. Nah, berarti dapatnya adalah 10 dikali 3 kuadrat, hasilnya adalah 90. Hasilnya sama ya, cuman kedua cara ini berbeda cara pengerjaannya. Satu dikerjakan dengan menggunakan gambar, namun satunya dikerjakan dengan menggunakan
hitungan. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Di soal yang kelima ini, materinya adalah kalkulus, subelemennya limit, bentuknya aplikasi, menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit. Kita langsung lihat. Nah, bisa dilihat adik-adik semua. Di sini ada sebuah fungsi, ini disebut dengan fungsi tangga. Kenapa dengan disebut fungsi tangga? Karena fungsi ini memiliki nilai yang berbeda untuk masing-masing interval. Kita bisa gambarkan mungkin terlebih dahulu intervalnya untuk memudahkan kita, ya. Ini. Pertama, ternyata di sini ada dari 0 sampai 1, kemudian nanti 1 sampai dengan 3, kemudian lebih dari 3, gitu ya. Untuk 0 sampai 1, fungsi ini memiliki nilai 2x. Oke, kita tuliskan di sini. Kemudian untuk di 1 ini bernilai 1. Untuk ini 3 min x. Kemudian ini 1 ditambah x min 3 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Kalau adik-adik lihat, baik, ya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, fungsi ini yang disebut dengan fungsi tangga, bahwa untuk setiap intervalnya kan nilainya berbeda. Nah, kita punya definisi limit, ini konseptual banget ya, bahwa sebuah limit itu akan ada nilainya ketika limit kiri dan limit kanannya sama, ada dan bernilai sama, gitu ya. Jadi, kalau boleh dituliskan, limit x mendekati A, gitu ya, fx. Nah, limit kiri itu biasanya disimbolkan dengan tanda min kiri, tanda min gitu ya. Limit kiri harus sama dengan limit kanan, ya. Maka inilah yang disebut limitnya ada. Jadi syarat limit itu, limit kiri dan limit kanannya harus sama. Kalau limit kiri dan kanannya tidak sama, maka limit itu dikatakan tidak ada. Gitu. Jadi di sini kita akan coba cek apakah dari pernyataan ketiga ini benar. Di sini kan di pernyataan ketiga ini kan sudah diberikan nilai limitnya ya. Kita akan cek limit kiri dan kanannya ada dan sama enggak gitu ya. Perhatikan. Untuk pernyataan yang pertama, di sini kan limit x mendekati 1. Nah, fokusnya di sini ya. Ini kan x, x-nya mendekati 1. Ini x ya, x-nya mendekati 1. Kita lihat kiri dan kanannya. Ini namanya limit sebelah kiri, ya. Yang ini sebelah kanan. Jadi, di x sama dengan 1 itu ada dua fungsi, kiri dan kanan. Sekarang x-nya kalau diganti 1, ya, coba ke kirinya dapatnya berapa? 2 kali 1. X-nya diganti 1, berarti dapatnya 2 kali 1, hasilnya 2. Benar ya? Sekarang kalau dimasukkan ke kanan, 3 dikurang 1, hasilnya 2. Karena kiri dan kanannya sama, nilainya yaitu 2, maka limit x mendekati 1 itu bernilai 2. Jadi pernyataan ini bernilai benar gitu. Jadi untuk ngecek limit itu nanti kita akan cek limit kiri dan kanannya. Limit kiri dipastikan sama dengan limit kanan. Oke, yang kedua. Untuk x mendekati 3, bisa dilihat ya. Oke, kita cek. Mana x mendekati 3? Ini ya. Oke, kita cek. Kiri dan kanannya sama atau berbeda. Sekarang, coba 3 masuk ke kiri. Jadi, 3 dikurang, x-nya diganti 3 kan? 3 dikurang 3 nilainya 0. Sementara saat dia masuk ke kanan, 1 ditambah 3 dikurang 3 kuadrat. 3 dikurang 3 kan 0 ya. 0 kuadrat ke 0, 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, di sini ternyata limit x mendekati 3 itu kirinya bernilai 0, yang kanan bernilai 1. Nah, ketika kiri dan kanannya berbeda, maka limitnya itu tidak ada gitu. Ini limitnya tidak ada. Maka ini pernyataannya bernilai salah.
Oke. Nah, bagaimana kasus kalau misalkan seperti yang pernyataan ketiga nih, X mendekati 4. X mendekati 4 berarti X4 itu di sini. Nah, untuk limit X mendekati 4, ini kan dia tidak termasuk dari fungsi tangga. Kenapa? Karena di situ hanya ada satu persamaannya. Ketika dia hanya ada satu persamaannya, itu bisa dipastikan pasti ada limitnya. Cara nyari limitnya gimana ya, tinggal masukin aja ke persamaan itu gitu. Kita masukkan X-nya diganti dengan 4. 1 ditambah 4 dikurang 3 kuadrat. 1, 4 dikurang 3, 1 dikuadratin juga 1, 1 ditambah 1, jadi hasilnya 2. Limitnya bernilai 2. Ini bernilai benar. Oke, kalau boleh disimpulkan kembali untuk soal nomor 5, jadi di soal ini kita akan belajar konsep banget nih terkait dengan limit. Jadi limit itu hanya ada nilainya ketika limit kiri dan kanannya ada dan sama. Kalau dia limit kiri dan kanannya berbeda nilainya, maka kita katakan limitnya tidak ada. Baik, kita ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-6. Masih di materi kalkulus, tapi sekarang subelemennya adalah limit. Kita akan menyelesaikan soal limit, namun ini limitnya adalah limit trigonometri. Perhatikan soalnya. Limit X mendekati Pi, adik-adik masih ingat ya, Pi itu bernilai 180 derajat. Ya. Nah, karena kita biasanya lebih mudah menghafal dalam bentuk satuan derajat. Karena sudut itu kan ada dua satuannya ya, dalam radian ataupun dalam derajat. Nah, perhatikan ini, limit X mendekati Pi, sin X min Pi per 3 dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya mudah. Ini kakak punya cara tercepat ya untuk mengerjakannya, yaitu caranya gini. Coret ya sin dan cos yang bernilai 0. Nanti soal ini juga bisa kita kerjakan dengan cara biasa atau manual ya. Nah, kita kerjakan cara biasa dulu mungkin ya. Mungkin ada sebagian adik-adik yang lebih suka dengan mengerjakan cara biasa. Nanti kita akan kerjakan juga dengan cara yang cepat. Oke, yang pertama limit X mendekati Pi dari sin X min Pi dibagi 3 Pi min X dikali cos 4X. Kalau adik-adik yang sudah sering mengerjakan soal limit trigono pasti sudah bisa melihat di sini kan X-nya nanti diganti dengan Pi. Perhatikan, kalau X ini diganti dengan Pi, otomatis Pi dikurang Pi ini kan 0 ya. Oke, biarkan. Semua yang bernilai 0 biarkan. Nah, ini juga yang bawah, Pi min Pi juga 0 pasti. Nah, kalau yang ini 4 dikali Pi, berarti 4 dikali Pi itu kan 180, dikali dengan 4 itu 720. Apakah adik-adik di sini ada yang tahu berapa sih nilai dari cos 720? Oke ya, kita hitung. Limit X mendekati Pi. Jadi soalnya kita pecah saja ya. Oke. 3. Ini boleh ya, kalau misalkan ini kan Pi min X, ini boleh ya kita buat dalam bentuk X min Pi, tapi dikali dengan negatif 1, gitu ya. Jadi sama kalau logikanya gini nih, kalau misalkan ada 5 dikurang 3, boleh ya kita buat jadi 3 dikurang 5, tapi dikali dengan negatif 1, karena hasilnya kan sama ya. Ini 2, ini negatif 1 dikali negatif 2, jadi hasilnya 2, sama gitu ya. Jadi boleh aja. Nah, sedangkan yang cos-nya kita pisah 1 dikali cos 4pi. Gitu ya. Kenapa 4pi? Karena X-nya kan mendekati pi. Cos 720. Cos 720 itu kan kalau dalam satu lingkaran itu kan 360. Kalau 720 kan 2 kali balik gitu ya. Jadi ini setara dengan cos 0 karena balik di posisi awal. Dimana cos 0 ini kita tahu nilainya adalah 1 ya. Jadi cos yang bawah ini nilainya 1 gitu ya. Jadi bisa dikatakan dia hanya
pelengkap saja karena dia punya nilai 1, sehingga soal utama kita ada di awal. Kalau adik-adik memahami materi terkait limit trigonometri, pasti tahu berapa nilai dari sin X min P dibagi dengan X min P. Nilainya adalah 1. Ini adalah identitas limit ya. Nah, sehingga kita langsung dapat hasilnya. Hasilnya berarti 1 dibagi 3 dikali min 1 itu min 3 ya. Kemudian yang belakang 1 dibagi 1, ya 1. Jadi hasilnya kita peroleh 1/-3. Nah, ada cara lain sebenarnya yang bisa lebih cepat lagi ya. Oke, kita akan buktikan limit X mendekati P dari sin X min P per 3 P min X dikali cos 4X. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan seperti yang kakak jelaskan di awal, bahwa nanti X-nya akan diganti mendekati berapa. Di sini kan mendekati Pi, berarti nanti diganti Pi. Kalau kita cek di sini, yang pertama, ini kan X-nya diganti dengan Pi dikurang Pi 0, gitu ya. Nah, kan di sini ada, kakak punya tips ini ya, coret sin cos yang bernilai 0. Di sini kan, kalau dimasukin kan X diganti Pi kan 0, berarti ini kan sinnya 0, jadi bisa dicoret ya. Sin-nya boleh dicoret. Kemudian, oh sorry, ini bukan sin cos ya, maaf, sin tan, karena terburu-buru. Nah, sin tan. Sedangkan kalau cos memang dia tidak ada rumusnya. Nah, kemudian kalau yang ini, kan tadi X-nya diganti dengan Pi ya, di mana cos 4Pi itu tadi sudah dijelaskan, cos 4Pi itu adalah cos 720, yang kalau satu putaran itu 360, otomatis dia balik ke awal dan bernilai 1 ya. Ini bernilai 1. Jadi soal kita sudah lebih simpel ya, kalau dilihat, karena ada yang dicoret dan ada dicari nilainya, jadi soal kita tinggal yang sisanya saja. Limit X mendekati Pi dari X min Pi per 3 dikali Pi min X dikali 1, gitu kan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ini kan dua hal yang hanya bolak-balik, pengurangan itu boleh dicoret, tapi bukan 1 hasilnya, melainkan negatif 1. Jadi kita jadi dapat hasilnya, semuanya sudah habis, yang atas sisa negatif 1, bawahnya 3. Oke, jadi mau pakai cara apapun hasilnya juga sama, yaitu negatif 1/3. Baik, ini adalah contoh 3 soal yang ada di part kedua berkaitan dengan matematika lanjutan. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua, biar nambah semangat lagi menghadapi tes TKA yang sudah tinggal menghitung hari ya, beberapa hari lagi. Nanti jangan lupa dinyalakan loncengnya agar nanti kakak ketika upload video, adik-adik bisa langsung menyimak video tersebut. Sampai di sini dulu, semangat terus belajarnya. Bye-bye.